Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Penuh sukacita kita kembali bisa berjumpa dalam satu ibadah pagi ini, baik secara onsite maupun secara virtual, untuk saudara Bapak Ibu yang berada di tempat tinggalnya masing-masing. Tema kita adalah gunakan lidah untuk menjadi berkat. Ini satu tema yang sebenarnya sederhana kita pahami, sebuah koreksi, kita diingatkan, kita ditegur, berarti selama ini dari tema ini kita diberitahu lidah kita itu dalam berucap kita tidak gunakan menjadi berkat. Maka sekarang mari kita jadikan lidah kita, ucapan kita menjadi berkat. Titik. Khotbah selesai. Itu simple. Kan ngajaknya gitu ya Pak, Bu, ya, oma, opa, mbah, om dan tante. Tapi hal yang sederhana justru kita lewatkan, sehingga kita anggap nggak penting. Bahkan itu disoroti ya dalam bacaan kita, baik dari kitab Yakobus khusus tentang lidah, dan juga ada sebuah refleksi bacaan Injil dari Markus 8 ayat 27 sampai 38. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dalam sebuah percakapan Yesus dengan para muridnya yang bisa kita hayati bagian menguatkan tentang bagaimana sebuah perkataan itu, penggunaan lidah itu harusnya tepat dan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah kehidupan kebersamaan kita orang beragama itu ternyata memiliki 3 level. Yang pertama adalah semua orang punya agama, ya. Yang pertama, kita beragama. Saya agamanya Kristen. Bapak Ibu Saudara, jemaat ini GKJ Tanjung Priuk Kristen, ya. Atau semua saudara kita lain, tetangga kita juga punya agama. Dari agama yang kita anut, kita dikenalkan. Kita dapat mengenal tentang nilai-nilai kebenaran, ajaran-ajaran itu, ya. Kita dikenalkan tentang sejarah nabi kita, kitab suci, kewajiban-kewajiban, ya, ritual-ritual. Kita diajarkan, kita dikenalkan. Dan kita juga dikenalkan tentang siapa yang kita sembah, siapa Tuhan kita, ya. Makanya ada orang belajar teologi, ya, karena dia beragama. Yang kedua adalah religiusitas. Artinya ketika orang tahu dia beragama, dia mengenal kitab suci, dia mengenal dan dikenalkan kepada Tuhan, dia ingin menjalin sebuah hubungan pribadi dengan Tuhannya. Ada akhirnya rajin berdoa, ya. Doa. Kenapa berdoa? Karena doa adalah sebuah sarana komunikasi kita dengan Sang Pencipta, Tuhan atau Allah. Lalu kita datang ibadah, kita membangun sebuah persekutuan. Seperti pagi ini kita nyanyi, ya, kita berdoa juga tadi, kita juga saat ini mendengarkan khotbah. Kita terbangun sikap sebuah religi dari nilai keagamaan yang kita mau jaga dalam diri kita, ya. Sebuah paham ada pietis untuk kesalehan begitu. Ternyata aku jadi orang baik, itu tuntutan Tuhan, tuntutan firman Tuhan. Aku jadi orang yang salah, itu tuntutan firman Tuhan, tuntutan Tuhan. Maka dia secara pribadi akan mencoba berperilaku baik dari sebuah hubungan dengan Tuhan. Ya, mungkin dia akan bilang, orang itu mencuri, puji Tuhan saya nggak mencuri lagi. Orang itu ternyata jahat, ya, puji Tuhan saya nggak jahat lagi. Dia akan melihat dirinya sebagai orang yang baik, ya, dan dia terus memperkaya dengan apa yang Tuhan minta untuk dirinya, ya. Yang ketiga adalah spiritualitas. Sebuah situasi kondisi dalam diri seseorang ketika dia orang yang sudah tahu dia beragama, dia mengenal ajaran-ajaran Tuhan, dia juga memperkaya dengan ritual-ritual, ibadah-ibadah, dengan nilai religinya, tapi dia tidak lagi hanya berpikir semuanya untuk dirinya, saleh untuk dirinya, baik untuk dirinya. Tetapi yang ketiga, nilai spiritualitas adalah ketika dia mengaplikasikan buat kehidupannya, buat orang lain. Artinya, ada orang itu mencuri, bukan lagi puji Tuhan saya nggak mencuri, tapi dia akan mengatakan, hei, jangan mencuri. Kenapa kau mencuri? Mari ku bantu. Apa masalahmu agar kamu tidak lagi mencuri?
Dia menghadirkan dirinya untuk menolong orang lain, ya. Dia memikirkan solusi buat kebersamaan, bukan hanya buat dirinya. Sehingga sorga baginya bukan lagi buat dirinya, tapi buat orang lain. Maka dia akan menerapkan nilai-nilai imannya, langsung menjawab kebutuhan sosial kehidupan sekitarnya. Wah, bapak ini teh kelihatannya lapar, saya baru beli makanan. Kalau orang yang hanya tahap kedua tadi, Tuhan terima kasih Engkau beri aku makanan, nggak seperti bapak itu kelaparan. Aduh katu kasihan, kata orang Manado. Aduh Tuhan, dia nggak diberkati Tuhan. Kalau aku diberkati, aku punya makanan. Tapi kalau orang yang punya nilai spiritualitas dari agamanya, dia akan mengatakan, Tuhan, izinkan aku menolong dia. Makanan ini sepertinya dia lebih membutuhkan. Dia akan berkorban, dia memberikan itu buat si bapak. Bapak itu makan, dia kelaparan. Itulah kisah janda miskin. Dia melihat kebutuhan sekitarnya dan dia memberikan dalam hal persembahan kepada Tuhan di bait suci. Enggak lagi hanya dirinya, tapi orang lain. Nah, salah satu indikasi seorang itu sudah mengaplikasikan nilai-nilai Kristianinya, ya, dan mengaktualisasikan keimanannya dalam kehidupannya adalah dalam bacaan kita lewat ucapan, lewat perkataan kita. Yuk kita cek masing-masing seperti apa ucapan-ucapan dalam kebersamaan kita kepada orang lain. Atau mungkin kita bisa menilai ucapan-ucapan orang lain kepada kita. Itu paling gampang. Saya gak suka Pak Pendeta, kenapa? Dia itu kalau ngomong bikin kuping panas, sakit hati nih. Aku sampai kecewa, kesal, marah gara-gara omongan dia. Itu gampang, kita mengoreksi orang lain. Tapi sekarang hari ini firman Allah mengajak mengoreksi diri Anda. Anda Kristen? Ya. Anda ibadah? Ya. Baca Alkitab? Ya. Perkataan Anda seperti apa? Maka Yesus mencoba bertanya tentang penilaian orang lain tentang dirinya dari para muridnya. Apa yang dikatakan orang lain tentang dirinya, maka dia bertanya kepada para muridnya, aku teh siapa sih menurut mereka? Oh, ya kalau kita lihat dalam bacaan kita Bapak Ibu Saudara, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang seorang dari para nabi. Mengucapkan kata-kata yang mungkin membangkitkan semangat tentang Yesus. Mereka akhirnya dekat dengan Yesus karena Yesus bagi mereka itu adalah nabi, ya. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Lebih jauh tentang ucapan banyak orang yang disampaikan para murid. Adalah dia bilang, nah sekarang menurut kamu siapakah aku ini? Bagi Yesus penting untuk mengetahui apa yang kau pikirkan tentang aku. Dan akhirnya dari yang kau pikirkan, apa yang bisa kau ucapkan tentang aku. Pengakuan, kata-kata tentang aku itu apa sebenarnya. Yang mewakili si Petrus kan, kalau kita baca, engkau adalah Mesias. Sebuah kalimat yang diucapkan tepat dan benar. Kata-kata yang tidak salah, buruk, tapi kata-kata yang betul. Itulah yang harusnya diucapkan oleh seorang yang mengikuti Yesus. Para muridnya diwakili Petrus, engkau adalah Mesias. Enggak ngawur, enggak asal, tapi betul-betul oke. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata apa yang diucapkan Petrus tentang diri Yesus, engkau adalah Mesias, adalah perkataan yang tidak matang. Perkataan yang tidak matang. Atau mungkin satu sisi kita kenal dengan istilahnya asal nyebut. Lu kenapa? Ayat berikutnya ketika Yesus memberitahukan tentang apa yang akan terjadi terhadap dirinya sebagai Mesias itu akan ditolak oleh orang-orang hebat, pemuka agama, ahli-ahli Taurat, imam-imam, dan dibunuh. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ucapan Yesus tentang dirinya yang dipahami betul memang itulah Mesias yang akan menderita, akan ditolak, bahkan dibunuh. Ternyata bagi Petrus, loh kok gitu? Enggak gitu dong. Harusnya Mesias itu orang yang hebat, enggak tersakiti, yang kuat, yang bisa melawan dan tak terkalahkan. Saudara Bapak Ibu, Petrus mengucapkan sesuatu yang dia sendiri pun belum matang diucapkan, sehingga dia goyah. Maka apa yang dia buat ketika Tuhan mengatakan, aku akan menderita, aku akan ditolak, bahkan dibunuh.
Tapi ada yang dilupakan, dipahami oleh para murid, kalimat akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu kayaknya sudah hilang oleh karena kalimat menderita, ditolak, dibunuh. Maka Petrus menarik Yesus ke samping, kalau kita baca tadi kan. Dan apa dibilang? Menegur. Hebat ya? Hanya Petrus yang bisa menegur Yesus. Ya. Ketika Petrus menegur Yesus, apakah Yesus diam? Tidak. Ini kalimat yang cukup keras ya. Kalau kita lihat ucapan Yesus, apa dibilang kepada Petrus? Nyahlah iblis. Wow. Kenapa Yesus balik tegur Petrus? Karena yang diucapkan Petrus dengan pemahamannya nggak sinkron. Perkataan Petrus benar satu sisi, tapi yang dipahami salah. Yesus mengoreksi, menegur, dan Yesus tidak takut mengatakan itu. Nyala iblis, engkau hanya memikirkan pikiran manusia, tapi tidak pikiran Allah. Perhatikan, dalam konteks relasi, Petrus berani negur Yesus, ya kan? Sama-sama negur nih. Yesus negur Petrus, tapi bobot isi menegurnya kalau Yesus mengedukasi, oke? Bukan asal jeplak emosi, mengedukasi, membimbing, menyadarkan. Tapi kalau Petrus, dia hanya mengejar kepentingan dirinya. Kenapa? Kalau Yesus yang dia cintai baru sekitar 3 tahun bersama, lalu menderita. Lah kalau dia menderita, aku juga menderita dong. Wah kacau nih. Lalu dia ditolak, dihina, lah aku juga akan ditolak dong. Wah kacau ini. Bahkan kalau dia mati, lah aku ikut mati. Hari gini mati. Oh ntar. Jadi Petrus saat menegur itu punya kepentingan diri sendiri. Paham ya? Terkandung nilai hanya untuk mengutamakan keselamatan diri sendiri. Tapi kalau Yesus menegur Petrus, dia mengedukasi. Kau salah, nggak begitu. Dia mengoreksi, memperbaiki untuk mengembalikan kepada pemahaman yang benar. Jadi sarananya, alatnya kita berkata-kata, lidah kita dalam hal menegur, ya, mengucapkan sesuatu kepada orang lain. Tapi bukan asal menegur, bukan asal berkata-kata. Di balik teguranmu ada apa? Kalau hanya berisi ketakutanmu, hanya berisi nyelamatin dirimu, keegoisanmu, itu bukan yang Tuhan maksud dengan tema ini. Dalam penghayatan iman kita pada firman Allah untuk menjadi berkat. Tapi justru mengedepankan ternyata kearogansian Anda. Beda ya? Yesus negor iya. Sampai keras, nyala iblis. Tapi dia mengedukasi Petrus. Pikiranmu itu kacau, balikin, ikuti pikiran Allah. Nah, itulah suasana percakapan Yesus dengan para muridnya. Di mana percakapan itu, kalau dalam tema kita ada kata-kata, penggunaan lidah, sebuah ucapan, tapi mana ucapan yang menjadi berkat. Ternyata Yesus mengucapkan sesuatu yang menjadi berkat. Atau jangan-jangan ketika dia tanya, kata orang aku ini siapa? Orang lain pun ngomong tentang Yesus belum tentu dengan pemahaman yang matang siapa Yesus. Ya, tak kenal maka tak sayang. Oh, jangan-jangan memang mereka belum begitu kenal Yesus, termasuk para muridnya. Sehingga ketika Yesus ditangkap, Bapak Ibu tahu kemana para muridnya? Berusaha melarikan diri, menyelamatkan diri. Ada yang ikut, hai kepala pengawal, sok yuk teh, tangan, rantai. Loh kenapa? Aku mau ikut dengan Tuhanku yang kau rantai. Nggak ada. Ada yang bilang, kepala pengawal, biar besok aku yang disalib, jangan Tuhanku. Ada? Tuh ayah. Bahkan seorang muridnya ketika diingatkan, kau kan seorang dari mereka. Oh bukan, salah. 3 kali dia ditanya, 3 kali mengatakan tidak. Sampai dia bilang, aku tidak kenal dia. Serem amat. Pantes nggak sayang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kata-kata yang diucapkan adalah suatu suasana hatinya yang justru dia mau selamatkan kepentingan dirinya, keegoisan dirinya, bukan untuk orang lain. Maka yang tadi awal saya sebut poin ketiga tentang spiritualitas, orang yang mengaplikasikan imannya, nilai-nilai keagamaannya adalah orang yang nggak lagi mementingkan dirinya, keselamatan dirinya, tapi dia memikirkan orang lain, inklusif, bahkan dia mau berkorban. Kelihatan ya, para muridnya
Bahkan Petrus sekalipun dia nggak mau rela menggantikan diri Yesus untuk Petrus yang disalib saat itu. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana selama ini kita menyatakan pikiran kita lewat perkataan kita? Akan kelihatan loh, apakah diri kita orang yang betul-betul hadir untuk memikirkan, memperhatikan kebutuhan, pergumulan sekitar kita, atau kita hanya mencoba ada masalah di sekitar kita, kita harus menolong diri kita dulu, lari dulu, selamatkan diri kita. Disinilah kita akan berefleksi Bapak Ibu Saudara. Lidah yang kita ucapkan, apakah itu menjadi berkat, terlihat diawali dari cara berpikir Anda dan saya. Lidah hanya melontarkan pikiran-pikiran Anda, mindset Anda, pemahaman-pemahaman Anda tentang sesuatu. Maka yang sekarang justru ya, kalau dibilang, "Hei, mari berkatalah yang baik dan benar," nggak akan bisa selama pikiran, mindset, pemahaman Anda belum diperbaiki. Bahkan sampai dibilang, kalau orang malu tentang aku di depan banyak orang, aku pun akan malu di depan Bapakku buat mereka. Loh, kok ada orang yang malu bahwa diketahui dia Kristen, dia itu anak Tuhan? Berarti pemahamannya belum tepat dan benar. Maka saya boleh mengatakan, izinkan mau mengajak kita berefleksi adalah jangan-jangan Bapak Ibu Saudara belum memahami, mengenal Yesus dengan baik, sehingga lontaran kata-kata yang kita ucapkan sekalipun beralasan di tengah pergumulan yang ada, orang lain sikapi tentang Anda hal yang buruk, mempertegas Anda belum siap dengan kata-kata yang baik yang harus tetap diucapkan, sekalipun kata-kata kotor orang yang ucapkan kepada Anda. Jangan-jangan ketika Anda melayani di gereja, di keluarga, ya, persekutuan, di pekerjaan Anda, di pendidikan, Anda tidak berani untuk menghadirkan sesuatu yang tepat dan benar lewat perkataan Anda, karena Anda tahu resiko yang tidak gampang, hanya mengedepankan egois kita, arogansi kita, karena Anda merasa tidak mau direndahkan, adalah saya mau bilang wajar. Karena jangan-jangan kita melayani tidak dengan pengenalan yang benar tentang Yesus. Kasihan, ya, akan ada banyak korban. Mari saudara Bapak Ibu, justru pagi ini firman Allah mengajak kita ketika dengan tema menggunakan lidah untuk menjadi berkat adalah mari perbaiki pemahaman kita, perlengkapi penghayatan kita, pemahaman kita dengan benar, dengan tepat siapa Yesus dalam hidup Anda. Maksudnya apa? Kita lihat yuk Bapak Ibu Saudara, Kolose pasal 3 ayat 16. Kolose pasal 3 ayat 16 saya baca buat kita begini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus. Apa yang kita pahami tentang Yesus adalah yang kita harus ketahui tentang perkataan Yesus. Apa dia pernah bilang begini? Saat engkau disakiti, balas, sakiti kembali. Balas, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pernah Tuhan Yesus bilang gitu Bapak? Ente ayah di Alkitab. Tetapi kalau itu yang terjadi di kalangan umat Yahudi, mata ganti mata, gigi ganti gigi, aku berkata kepadamu. Perhatikan, perkataan Yesus. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, mintalah berkat buatnya, berdoalah. Perhatikan. Nah, perkataan-perkataan Yesus inilah yang harus ada diam di dalam diri kita. Itu sama dengan seorang anak mau ujian matematika yang harus ada dalam pikirannya sepanjang dia akan mengerjakan ujian itu, rumus-rumus matematika, bukan resep menu masakan untuk nyambung. Nggak nyambung Pak, Bu, Non, Om, Tante. Logis banget. Anda mau ujian apa? Fisika. Masukkan dalam otak Anda rumus-rumus fisika. Nah, kita siapa? Orang Kristen. Kita di mana? Di dunia dengan segala pergumulannya.
Tuhan minta apa? Beritakanlah Injil ke seluruh dunia ini. Lalu apa yang Tuhan minta dalam diri kita? Perlengkapi dengan ajaran-ajaran Yesus, omongan-omongan Tuhan Yesus, perkataan-perkataan Tuhan Yesus diam di dalam diri kita dengan segala kekayaannya. Sudahkah itu, Bapak Ibu Saudara? Tapi yang terjadi bukan perkataan Yesus yang diam dalam pikiran kita. Yang kita pahami apa? Jadi anak itu harus tidak bisa direndahkan. Kalau A direndahkan, lawan dengan membalas seperti yang dilakukan. Misalkan gitu kan? Itu gak terhindar. Kalau kamu di kantor status jabatannya tinggi, di gereja jangan seorang pun berani merendahkan kamu. Lawan, karena kamu bos, orang terhormat, jangan diremehkan. Kadang itu yang kita hadirkan. Maka tidak heran kita lupa ini gereja membangun persekutuan dengan kerendahan hati, dengan nilai-nilai Kristiani, bukan dengan cara-cara licik duniawi sampai akhirnya mata ganti mata, untung rugi. Gereja itu ya gereja. Gereja menggarami dunia, bukan dunia menggarami gereja. Maksudnya cara-cara dunia engkau pakai di gereja, ya kacau. Kalau itu yang terjadi, Tuhan bilang kalau garam ini tidak lagi asin, sok diapain Pak? Disimpan, nah, dijual. Pertama diinjak, terus dibuang. Yang terjadi justru gereja dipengaruhi oleh cara-cara dunia melayani. Miris. Jangan katakan kehebatan Anda justru menjadikan diri Anda seorang yang ditakuti karena Anda kacau dalam berkata dan bersikap. Harusnya gereja menggarami dunia. Nilai-nilai Kristiani, ajaran Kristus, perkataan Tuhan kamu hadirkan dalam kehidupanmu. Maka ada orang yang bilang, tadi kalau 3 tahapan tadi, dia cuman orang beragama, cuman orang yang punya religiositas sendiri, adalah Senin sampai hari Sabtu dia bandit ibaratnya, dia penjahat. Hari Minggu dia malaikat. Kan kita sering dengar gitu kan? Itu kenyataan? Iya, itu kenyataan. Senin sampai Sabtu kita bebas, apa yang kita mau. Hari Minggu siap-siap. Oke, kita semua siapkan diri, kita mau ibadah. Minta ampun sama Tuhan, pakai baju yang rapi. Kita tunjukkan kita orang yang saleh. Senin sampai Sabtu buka baju kita, lepaskan kerohanian kita, tunjukkan kita seorang pemenang mengalahkan dunia dengan cara-cara yang menyesatkan. Salah satu hal yang nyata adalah perkataan-perkataan kita yang orang rekam, bahkan tanpa Anda sadar, mungkin kita nggak tahu juga. Perkataan Anda tersimpan dan melukai banyak orang. Tuhan, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. Itu lagu yang saya resapi menyentuh diri saya. Jangan-jangan perkataan kita melukai orang tua kita, anak kita, mantu, cucu kita, teman, sahabat kita, disengaja maupun tidak. Mari firman Allah mengajak kita perbaiki itu. Perbaiki itu. Kenapa harus diperbaiki Bapak Ibu Saudara? Karena kita sudah salah. Ya diperbaiki atuh. Nggak boleh apa kalau nggak diperbaiki? Nggak boleh, harus diperbaiki. Tahu galak-galak atuh. Lihat Yakobus 3 ayat 9 sampai 10 tadi, ya, saya kutip ulang. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, perhatikan, catat ya. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Firman Tuhan pagi ini enggak untuk sedap Anda dengar, tapi menggerakkan Anda untuk tidak boleh demikian terjadi. Mari kita perbaiki quality improvement, perbaiki kualitas mutu hidup kita. Mulai dari salah satunya adalah apa yang Anda ucapkan, terlihat apa yang Anda pahami, yang Anda pikirkan. Karena saya ngerti kalau ada ngomong sama orang gak nyambung, berarti pengetahuan Anda itu tidak sejalan dengan obrolan itu. Kalau Anda Anda akan siapkan diri Anda, perbaiki diri Anda, supaya kalau ngomong dengan level tertentu Anda nyambung. Saudara, Bapak, Ibu, mari bersama kita memperbaiki diri kita. Tidak ada lagi debat, lobby untuk diringankan. Itu tidak dilakukan.
tapi sudah seharusnya. Kenapa? Kenapa? Maksa? Ya maksa. Lu kenapa maksa? Karena Tuhan minta cuma satu. Kamu adalah garam, terang, pergilah, beritakanlah. Maka kalau ada orang bilang hidup itu seperti es batu, tahu ya es batu ya? Dipakai nggak dipakai, apa yang terjadi pada batu es itu? Mencair. Lebih baik Anda bisa menggunakan batu itu dalam diri Anda sebagai es batu sebelum mencair. Anda menghadirkan kualitas, manfaat buat sekitar Anda. Banggalah. Bukan lagi soal usia. Kadang-kala orang bilang, wah dia usia sudah tua. Wah pasti orangnya hebat. Orangnya berkualitas. Belum tentu. Sehingga orang yang muda belum tentu rendah tanpa kualitas. Sebaliknya, berapapun usia kita, firman Allah ingatkan, es batu dalam diri Anda belum semua mencair. Sok atuh mari kita bilang, Tuhan, bukan mau berapa lama lagi aku hidup. Ya, kita hitung umur kita, aduh saya ada 44 tahun. Masih lama, belum juga umur 80 tahun. Enggak. Yang bilang, saya umur sudah 79 tahun, sebentar lagi mau meninggal. Enggak. Hari ini, kalau ada hari ini, saat ini, di masa PPKM 3 ini, di masa pandemi COVID ini, di masa pergumulan yang ada, Tuhan, dengan apa aku bisa menghadirkan kualitas hidupku? Mulailah dari pemahaman Anda tentang ajaran Kristus, lontarkan dari ucapan Anda. Anda bilang, Tuhan teh susah, pengen teh ngebales. Tuhan bilang, cicing we ulah gandeng atuh. Udah diem aja, tenang aja. Kenapa? Aku yang ngebales. Kamu mah pokoknya kerjakan yang aku mau. Aku yang ngurusin. Oh artinya Tuhan, Engkau angkat beban kecewaku. Engkau olah jadi berkat. Paling tidak hatiku tetap terjaga, tenang dan damai. Bapak Ibu Saudara, yang di rumah, yang di gereja, nikmati hari ini. Nikmati hidup hari ini. Ada banyak hal yang bisa terjadi, tapi tetaplah sebagai orang yang siap menghadirkan sesuatu bahwa Anda betul punya kualitas dalam perkataan Anda. Sulit, latih, coba. Dan pada akhirnya Tuhan melihat, baik benar engkau ya anakku. Engkau setia dalam perkara kecil, akan setia dalam perkara besar. Akan kuberikan berkat semakin besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.